Halo, halo Johan. Hai. Selamat sore Johan. Ya, sorry. Sore, apa kabar Johan? Bagus. Kabar baik ya, puji Tuhan ya. Ya. Oke, ini yang pengganti minggu kemarin ya. Jadi minggu pekan ini nanti kita akan ada dua pertemuan ya. Yang di hari Kamis nanti akan tetap ada. Oke, oke, bentar ya. Aku coba share screen. Kau biasa kalau sekolah pulang jam berapa Johan? Jam 3. Jam 3. Oke. Ada banyak PR di sekolah? Iya, banyak. Lumayan banyak. Dari mata pelajaran apa paling banyak? Eh, Kimia. Kimia. Oh, bentar. Johan udah kelas berapa ya? Kadang lupa. Kelas kelas 9. Kelas 9. Oh, udah dipisah-pisah ya? Iya, Eh, nggak masuk dalam satu IPA nggak? enggak. Ada kimia, fisika, sama bio. Oh, udah dipisah. Iya. Kalau IPS-nya gimana? IPS-nya juga udah dipisah nggak? Ekonomi, geografi, Ya, itu dipisah juga apa gabung? itu dipisah juga. Tapi aku kan bukan ikut yang itu. Aku ikut yang ini ya. Ah, tetap, tapi sistemnya tetap bisa milih gitu. Iya, Oke, oke. Jadi udah ada jurusannya juga gitu IPA IPS ya? iya. Kamu pilih per mapel apa pilih per jurusan? Tapi enggak sih, aku ya masih mau apa stick ke science itu sampai ya nanti sampai lulus. Nanti sampai lulus. Ntar bentar lagi kan? Apa nanti SMA-nya mau di sekolah yang sama? Kalau yang sama. Oh, yang sama. Oke, sip. Nah, kita akan mulai aja pelajaran kita hari ini ya. Jadi terakhir kali kita belajar mengenai exception handling ya. Kita bisa ngebikin program error itu kita kontrol. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam list. Masih ingat? Masih ingat apa itu list? Ya, kayak notes gitu lah. Nggak tahu ya. Daftar gitu ya. Betul. Jadi nanti kita akan coba menghitung ya, ada berapa nih jumlah yang benar ditebak dalam sebuah kuis. Jadi misalnya pertanyaan pertama, kalau jawabannya benar, ya udah berarti nanti counternya bertambah satu. Alias nanti kita bisa ngitung ya, jumlah benarnya itu ada berapa. Oke. Nah, kita akan coba ngebikin ya hal yang tadi udah kita coba bahas dalam sebuah list ya. Intinya seperti itu. Nah, oke. Coba kita langsung masuk aja ke dalam pelajarannya. Jadi, kemarin itu kita udah pernah belajar while loop dan juga ada for loop ya. Ada dua jenis looping. Dia ngebikin program kamu bisa berjalan beberapa kali gitu. Dan kalau misalnya ngebikin function masih ingat atau function itu apa sih? Jo. Function ya. apa yang dibikin apa yang dibikin terus bisa bekerja gitu. Mm-mm. Dia kayak otak manusia aja ya. Dia bisa Ya, kita panggil cuma satu nama, tapi dia menjalankan banyak perintah. Kayak kita bilang makan, ya udah otomatis gitu ya. Kita ke dapur, terus ngambil piring, ngambil nasi, dan lain sebagainya. Nah, terus ada function yang pakai return juga dan ada yang enggak. Itu tergantung sama case-nya ya. Mau dikasihin return atau enggak. Itu optional. Nah, jadi list itu adalah data structures. Oke, dia bisa nyimpen banyak nilai sekaligus, Jo. Dia dalam satu variabel punya banyak nilai dipisahin pakai koma. Dan dia kayak string, ada urutannya sendiri. Nah, dia bisa kita lakuin macam-macam ya. Contohnya kamu pengen masukin data nih, masukin daftar siswa gitu ya. Ntar keluarannya jadi semua Bond James-nya digabung. Itu bisa. Caranya kamu pakai list dulu, di append buat nambahin data ke dalam listnya. Tinggal kita print listnya. Berarti dia akan di-combine pakai looping.
ya. Contoh yang berikutnya, nanti kamu akan coba nambahin yang udah ada data sebelumnya, ya. Ini kan nggak ada ya Johnson sebelumnya, ya. Atau misalnya Smith nih. Smith kan udah ada, kita kasih tahu the student is already enrolled. Jadi nggak bisa kita tambahin lagi. Berarti bisa kita kasih kondisiin. Kita cek. Kalau nama siswanya udah ada di dalam list, itu nggak bisa kita tambahin ke dalam listnya. Nggak usah kita append. Ya, jadi nanti kita pakaiin ya. Dicek apakah siswa yang input, yang baru kita input, itu udah ada di dalam list atau belum. Kalau belum, kita append. Gitu. Ujungnya ntar kita sort. Ya, ya nanti dalam listnya itu akan digabung. Nah, nilai rata-rata, masih ingat nggak cara ngitung rata-rata, Jo? Kalau misalnya bilangan ini, berapa sih rata-ratanya? 2,3,4. 3. Digimanain buat 3 ngitung rata-rata? ditambahin semuanya terus dibagi. Mm-mm, betul. Ya, jadi makanya di dalam programnya kamu akan punya dua counter. Counter buat ngejumlahin semuanya, sama counter buat eh, panjang dari listnya. Dapat deh rumus rata-ratanya. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu? Hmm. Belum ada ya? Sojo boleh di-share screen, kita coba latihan. Surabaya ya, Jo tuh? Malang, Iya di Malang. share screen ya. Boleh tolong share screen? Belum masuk ya? Lupa. Udah. Udah masuk. Kenapa? Bentar, bentar. Kok nggak ke save ya ini? ALG login aja coba kamu cari. ALG login. Ntar kalau udah kebuka, tinggal dibintangin aja ya, biar kesave. Nah, di klik bintang yang di pojok kanan atas ini. Oke, dan save. Yang Oke, ini ya. itu buka yang nomor 3 aja. 3. Itu nomor papa yang satunya lagi. Apa nomor siapa? Apa? Yang di grup WhatsApp. Yang di grup WhatsApp. Nah, ada yang baru join, itu nomor papa apa nomor mama kamu yang lain? Maksudnya nomor WhatsApp yang lain dari punya mama kamu. Oh, itu yang kayak bantu saya. Oh, Ya. sip. Boleh dipilih jawabannya ya, Jo. Ada 4 jawabannya ya. This. Ini satu. Ini satu kan, betul kan? Betul? Ini ya. Ini dua. Only strings? Salah. Enggak ya. Kalau list itu bisa nyimpan macam-macam. Enggak cuma dua doang. Semuanya ya. Bisa bisa Semuanya string bisa. sama number juga ya. Mm-mm, bisa. Ini satu kan. Dia bisa barengan. Kalau list itu satu kan. Nomornya enggak, mulai dari nol. Nol ya. Heeh. Oh, udah berarti sisanya ya. Set. Eh, Pencet. Pencet. ya, kerasa pagi nggak? Kerasa pagi kayaknya. Beda lagi urutannya. Apa? Bentar, bentar. Ini nol. Berarti bukan yang Ini. ini dan Ini. bukan yang ini ya. Sama ini. Yes. Oke, ini drag and drop dari kiri ke kanan. Dari SD berarti di sekolah yang sama, apa dari SMP doang? Apa? Nggak ada putus-putus. Dari SD dari SD udah di sekolah yang sama, Dari apa baru di SMP? udah dari SD. Dari SD. Udah dari SD.
Temennya berarti sama terus dong. Udah berapa? 12 tahun. Apa Iya, enggak ada yang diacak lagi? enggak sama semua. Oke. Betul, betul. Hmm, Mm-mm, betul. Iya, Oh, oke, udah baca? Mau arrange dulu number, arrange listnya ya. Berarti di baris tiga doang ya yang dibenerin, Ju. Apa yang kurang kalau kita pakai sort? startnya Variabelnya betul, tapi enggak. Dia kayak find ya. Jadi kita tulis dulu nama variabelnya, baru start students. sort. Heeh. Enggak. Kayak find. Jadi studentnya ditaruh di depan. Baru dot sort. Heeh, nama variabelnya. Variabelnya pakai S. Variabelnya, oh ya, Nah, kurungin ya. kurangnya nih. C. Buat ngitung panjang dari listnya, On studentsnya, pakai apa? Fungsi apa? maksudnya 6 ya, Ada fungsinya dari L. Tiga huruf. list ya, len ya, length ya, L, len ya. Kita pakai len. ya. Ini Len langsung tinggal panggil. ini len, Heeh, panggil nama variabelnya. Betul. Kayak gitu. Sip. Dah, boleh checklist. Yuk. Eh, oke, oh iya. Ini apa berarti? Apa yang kurang coba? Kelihatan nggak? for I in range, Nggak usah. Kita for berarti pakai for bukan ya, student in students. Jadi yang satu singular, yang satu plural. Jadi dia ngelooping listnya satu persatu. Oke? Ada pertanyaan dulu. Coba dilihat dulu hasilnya, Jo. Ditutup dulu. Ada pertanyaan dulu nggak? enggak. Kalau nggak ada bisa lanjut ya. Searching lower ini apa ya? Yang mana? Kalau lower ini apa? Nah, lower ini buat ngebikin huruf kecil. Jadi yang asalnya kapital, dia ngebikin jadi huruf kecil. Ntar kayaknya lag nggak? Putus-putus nggak suaranya, Jo? Tes Enggak, tes. enggak. Aman ya? Ya, Oke. Coba boleh dibaca dulu. ya berarti kalau yang di request salah satunya ini dibikin betul kan? Dibikin Hmm, font. betul. Ini pakai if Pakainya ya? pakai if. Atau If, bukan. Langsung aja. atau If searching bikin in, variable dulu ya?
Nama. Udah ada variabelnya. Oh, ada ya. Heeh. Yes, in. Pakai in. Kita pakai in aja. Karena dalam list itu ada banyak ya. Heeh, in. Betul. Nanti kalau ada berarti apa yang kita lakuin? Print ya. Print. Betul. Ini ya. Udah. Request. Oh, Ini. enggak. Ini teksnya. Ini. Else ya. Heeh. Terus tinggal yang else. Dah. Coba boleh checklist. Nah, kayak gitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Enggak. Lanjut. Coba dibuat. Subjeknya masih dalam kurung dulu dulu kan. Kenapa? Ini pakai dalam kurung kan. Betul. Betul. Enggak. Ini nanti kita input satu-satu. Ya. Jadi udah benar tadi. Dalam kurung doang. Oh, input ya. Cuma itu doang. Dalamnya nggak usah ada datanya. Dah. Tinggal lihat yang subjeknya. Berarti pakai looping yang ini ya. Nah ya. Input dulu. Pertama input dulu. Input kayak di gambar ya. Enter subject. Ini kan. Nah, baru tinggal kita. Ini ada spasinya ya. Sudah angka 0. Nah, oke. Tinggal kita looping aja. Kasih dot lower aja ujungnya. Jo, dot Dot apa? lower ya. Oh, ada. Kurungin. Ini pakai looping berarti pakai while ya. Ya, pakai while. Di ujungnya kasih kurungin dulu. Save. Baru while. Loopingnya berhenti ketika apa? Kalau apa? While apa? Until Subject zero is entered. subject Yes, subject tidak ini sama dengan no. Ya, no pakai tidak string ya. sama dengan ya. Betul. Ini tandanya. Oh ya. Apa? Oke, tinggal titik dua. Nah, kita Udah. buat if-nya dulu. Coba baca. Kasih. Lupa. Kasih if dulu. Ini Yang ini nih, yang nomor satu duanya coba. if ya. Berarti if, betul. Subject, yes, betul. Ngecek ada nggak yang di input itu di dalam listnya ya. Berarti subject in Ini subjects, subject. pakai plural. Heeh. Yes, tinggal titik dua, betul. Kalau misalnya udah ada, kita tinggal print ini aja. The subject has already been recorded. Ini ya, yang ini nih. Yang di soal ini salah penyesatan. Kita ketik yang digambar. Ini nggak ada titiknya ya. Pakai this. Sama nggak ada titiknya juga, betul.
Di awal ini pakai this ya. Oh, ini Sip, else ya. oke. Terus, nah kalau enggak berarti Else the subjek subject lagi is lah. added to the list. Gimana caranya? Nambahin data ke dalam list. Pakai apa? Dari A, AP, AP, Append ya. append, betul. Di append titik. Enggak, subjects, pakai S, listnya, dot append, subjeknya, gitu. Kurungin. Nah, sip. Oke, udah berhasil tuh buat nambahinnya. Biar dia nggak forever, kamu tinggal copy paste yang baris 2 Jo. Ditaruh di baris 8 ya. Nah, dihapus aja nih si spasinya. Sejajar sama else if. Udah, terakhir. Nih ya. The list is sorted alphabetically. Artinya, List ya, pakai list kan. pakai apa? Pakai list ya. Dihapus spasinya ya, di luar loopingnya. Coba langsung dibuat. Dari S. Oh ya. 4 huruf. Sorted alphabetically. Oh, berarti tinggal sort aja. Kamu panggil subjeknya dulu ya. Subjects.sort. Mm-mm. Kurungin. Nah, tinggal dibuat deh. Ya. Write a mana? Coba diklik gambarnya, Jo. Nih. Keluarin ya. Listnya kita print. List of subject, terus panggil variabel subjects-nya. Di print aja langsung bawahnya. Ini print kan. Print. Betul-betul di situ. Enggak dong. Kan udah ada ini. Apa? Udah ada variabel subjects. Kita kan tinggal kasih koma aja. Jo, panggil variabel subjeknya aja. Jadi cukup kayak gini ya. Itu kan Subjek sama. tergantung data yang dimasukinnya apa dari yang list. Ini ya. Oke, dah boleh checklist Jo. Bebas, masukin apapun. Nah, ada pertanyaan dulu nggak? Masih bingung sama append-nya itu. Kenapa? Masih sama append itu masih bingung gitu. Jadi yang apaan ini emang unik ya. Dia emang cuma ada di dalam list ini doang. Jadi pokoknya coba kamu play biasa. Append itu cuma buat masukin di list ya. Mm-mm. Coba kamu tutup. Terus di play doang ya. Ah ya boleh. A enter gitu. A enter, B enter, C enter. Ya. Tinggal ketik nol. Ya udah, berarti nanti kan karena dia ada if-nya tadi, karena yang A-nya udah ada, dia nggak bakal di append. Ya. Ya, tapi kalau belum ada, baru di append. Gitu ya. Cara pakai append itu yang diingat adalah nama listnya, terus data mana yang dimasukin. Kalau sort ini pasti di sort sama alphabetical ya. Kenapa? Kalau sort ini otomatik di sort apa dalam urut ya. A ke Z.
Oh ya, Ada oke. lagi? Enggak. Belum ada lagi. Aku coba share screen ya. Kita masuk sesi 2 bentar. Nah, oke. The A is for all private school. Jadi kita akan masuk ke dalam coba um, case ya, study case. Nah, jadi kan tadi kita udah coba ngebikin misalnya mau nambahin data-data dan kalau misalnya yang di input itu nilainya sempurna, nanti akan kita tangkap pakai counter ya. Dia bisa ngitung nilai limanya ada berapa kali. Oke, sorry ini nih. Nilai 5 1 2 ya. Berarti number of fives ada 2 Ya. gitu. Nah, ini kita akan coba ngebikin simplify. Ya, simplify the solutions. Caranya daripada kamu nge-input satu-satu kayak gini, kita bisa pakai yang namanya split. Jadi, dari satu string, kamu bisa pakai split dan itu jadi sebuah list. Ya, udah otomatis dipisahin by koma. Nah, caranya berarti gimana? Kamu tinggal bikin input, kasih split, baru counternya. Kalau nilai dia sempurna, counternya bertambah satu. Wes sama, ya, gitu. Bedanya dia Ya. input sekali input doang ya. Nggak usah kita nge-input nge-enter beberapa kali. Oke? Nah, jadi kesimpulannya buat kalau kita compare string sama list itu bedanya ada di mana? Kalau misalnya string dia bisa find, list itu nggak bisa, ya. Terus kalau misalnya pertambahan, lihat ya kalau list tambah list jadinya digabung, gitu. Tapi sisanya semuanya bisa dilakuin antara string dan juga list. Ya. Nah, yang bisa list lakuin tadi yang append. Kamu punya list marks append 3, dia udah otomatis nambah ke belakang. Kalau mau di remove, dicari nih data mana yang ada, baru dihapus. Ya, oke, Ya. itu aja. Jo, ada pertanyaan dulu nggak? Punya pertanyaan dulu? Enggak. Nggak ada. So, boleh di-share screen, Jo. Coba kita praktekin. Kimia berarti udah sampai mana? Penyetaraan apa? Penyetaraan angka-angka senyawa bukan? Udah sampai situ belum? Masih, masih belum. Terus sampai mana? Kimia masih baru tahun ini soalnya. Oh, oke. Jadi masih tabel periodik bukan sebutannya? Masih. Oh, itu yang ngomongin tentang partikel-partikel itu. Oh, ngomongin periodik. Bukan. Nah ini, kamu klik di sini, nomor 4. Tapi udah nggak ada UN kan? Nggak ada ujian nasional. Eh, ada tapi boleh milih kalau mau ikut apa enggak. Oh, tetap disediain. Iya. Tapi boleh nggak ikutan sama sekali. Iya. Oh, nggak boleh. Tetap Nggak harus maksudnya disuruh pilih satu. boleh kan ujian. Kalau ujian nasional boleh milih kalau mau ikut apa enggak. Ah, terus nilainya dimunculin di mana? Nanti dikirim nanti lewat WA gitu. Nggak, maksudnya nggak ada di ijazahnya. Enggak. Nggak ada. Oh, oke. Ada sih kalau orang-orangnya yang ikut-ikut itu nanti dimasukin ke datanya juga. Oh, oke. Kalau boleh nggak ikutan ya udah, Ya, nggak usah aja ya. iya. Ya pilih pindah-pindahin dari kiri ke kanan. Tapi kan nanti di jasanya kelihatan bagus gitu. Kenapa? Mereka nanti kalau masuk di jasa kan lebih bagus gitu loh. Oh iya karena tapi kok bisa ya? Iya, Heeh sih mending ikutan sih. Terus kamu rencana ikutan yang mana? Ngambil mana? Bio apa males. Jamis? Fisika? Nggak males. Serius? Oh, biasanya matematika aja. Tapi pilihannya 3 itu kan? Kimia, fisika, biologi kan berarti?
Ya tapi itu nggak ikut itu. Ah, coba pindah-pindahin dari kiri ke kanan. Hmm, Tadi replace tuh dia nge ini ya, ngehapus. Jadi kalau di sini ada spasi, kita replace jadi ya dihapus gitu ya, nggak ada apa-apa tuh. Berarti Iya, benar yes, ada. yang ini ya. Bukan. Udah bener ya. Nah, ini spasinya nanti akan Hmm. hilang gitu. Karena kita replace. Ini ilmu. Kepencet. Bentar. Ini tadi Udah ini. bener, ini udah bener. Nah, Terus ini kan. pintar. Plan, plan. Plan buat apa plan? Ini ya. Plan. Tadi Hmm. yang rata-rata. Oh ini. Oke. Iya, Ya. betul. Ini. Pintar. Sip, lanjut. Udah baca? Hmm. Ini nggak di input dulu ya. Di input dulu. Betul. Di luar kan. Berarti kita bikin aja nama variabelnya ini yang tadi ya. Inputnya sekali jadi, kita pisahin ke dalam sebuah list. Nama variabelnya marks aja. Nah, Ah, maksudnya. boleh grade. Ya, oke. Marks sama dengan input. Nih ya. Mhm. Ujungnya. Ya. Ini. Sip. Terus biar string ini bisa jadi list, gimana tadi caranya? Jo, pakai apa? Pakai replace ya. Oh, bukan. Split. Betul. Kamu di enter aja nih di baris 2. Marks sama dengan marks dot split ya. Yang ini perlu disimpan lagi dalam variabel. Ada spasinya. Inflasi. Spasi satu. Nah, udah. Terus oke. Oke, udah sih itu yang di baris baris 4 sampai 8 udah benar. Berarti tinggal kita bikin aja nih yang nomor 2. Coba kamu translate ke Python gimana? Ya ditulis di baris 9 ya, nomor 2 ya. Dia pakai if kan. Mhm, betul.
betul. Double ya. Kalau pakai if double sama dengannya. Heeh. Dia udah angka, jadi nggak usah dikasih tanda petik lagi. Nggak usah string ya. Sip. Dah. Terus betul. Otherwise, Iya. sip. Coba checklist. Nah, dia stable ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Enggak. Nggak ada? Lanjut. Boleh baca? Petition Dia mau factor. hitung. Jadi mau gimana soalnya? Coba jelasin. Ini input dulu kan. Input dulu. Grades. Grades boleh. Gradius itu. Oke, grades. Heeh. Terus biar dia bisa dipecah ke dalam list Itu pakai dari S tadi. split ya. Split betul. Grade sama dengan grades.split. Ini kasih spasi juga kan. Nah, kasih spasi. Terus, Nah ya. Nah. nah, dari soalnya dulu deh. Dari soalnya mau ngapain berarti? Kenapa tiba-tiba dapat 20 di sini? Dan, eh, Bisa jelasin dulu? ya, oh yang maksimum itu 5. Jadi mau dikasih itu yang berapa persen dari grades-nya yang dapat perfect itu. Oke, dapat. Yes, gitu ya. Betul. Nah, berarti tinggal di looping. Kita pakai counter dulu. Bikin aja counter sama dengan 0 gitu. Counter ya. Nama variabel biasa. Oke. Terus di looping deh. Jo. While ya. Mm-mm. Looping while betul. Kita pakai for aja yang ini. Karena nanti kita nge-looping list ya. Berarti for grade in grades. Eh, Singular in plural. In grades. oh grades ya. Ini udah benar. For grade in grades. Range-nya dihapus. Gak pakai range. Langsung in grades. In grades.
Heeh, oke. Terus tinggal kita cek Terus pakai if ya. Tak nyalain lampu. Tinggal dipakein if. If grade sama dengan 5 ya berarti ya. Pakai tanda petik. Mm-mm. Nah, kalau nilainya 5 berarti counternya bertambah satu. Pintar, masih ingat, mantap. Tinggal bikin rumusnya, Jo, di bawah, di luar looping ya. Jadi rumus proportionnya ya. print ya. Yes, kita bikin aja perfections. Bikin rumusnya dulu. Bikin lagi variabel ya. Bikin variabel. Perfection sama dengan, nah gimana? Counter Counter, betul, bagi betul. apa? Dibagi. Grid ya. Eh, Cara kita tahu total bilangannya pakai apa? Berarti panjang dari sebuah len ya. list. Pakai Len len. Len dari apa? Len grades. grid ya. Iya bener-bener. Nah, nah, terus tinggal kali Grid ini ya, biar jadi percentage. Dah, oke. Tinggal di print, Jo, kayak di gambar. Bentar. Oke, boleh checklist. kok belum ya? Ini Ini nggak ada spasinya spasinya, betul. Udah otomatis. Ada pertanyaan dulu? enggak. Nggak ada. Enggak. Ada pertanyaan dulu nggak, Jo? Enggak. Ini mic-nya enggak dengar ya? Nggak dengar. Suara kamu kecil banget. Seriusan, makanya tak tempel-tempelin tadi kuping. Bener. Nah, Enggak. tapi yang ini ini kedengeran. Tadi kayaknya kecil banget. Mic-nya jauh Ada? tadi. Enggak. Nggak ada ya. Oke, lanjutin lagi. Ini mau di append Hmm, ya? Enggak. kita bikin fungsi aja ya. Jadi nanti kita bisa panggil 2 kali tuh. Nanti di sort kan ini. Nggak di swipe, ditambahin. Ada Di, murid baru di namanya Cooper. Dia oh, langsung nambah ke akhir. Karena hurufnya kecil ya. Udah di alfabetis juga. Oke. Jadi nanti 2 kali dipanggil. Nah, pertama kita bikin dulu nih fungsi print student-nya. in students Daftar list. siswa yang di nomor 1 itu tuh. Di sort kan? Bikin fungsi. Diapain Jadi, ya? pakai def.
ya. Yang di nomor satu tinggal kita hapus saja tanda pagaran. Terus kita bikin kayak di gambar. Ada class list sama counter buat nomor urutnya. Di atas ini, Jo. Tinggal dihapus saja tuh tanda pagaran. Nah, boleh. Oke, tinggal kita panggil aja nih. Ini kan udah nih dari baris 9 sampai 10 udah bener. Ya. Cara nambahin studentnya gimana? Di baris 13 kamu tinggal masukin input, Jo. Jadi student sama dengan input ya. Coba klik gambar. Kepotong dia. Nah, ini ya. Enter the student's last name. Kutipnya dua ya. Karena nanti di dalam kita mau pakai itu. Heeh. Ya. Sip. Terus kasih titik dua. Jangan lupa ujungnya. Ini dong. Di dalam tanda petiknya. Oke. Terus tinggal kita eh, append ya. Kita masukin dulu data yang di inputnya tadi. Caranya gimana berarti? Dan- Listnya dulu. My students, append student ya. Kebalik. Append student. Sip. Terus tinggal di alphabetically. New sorted. Oke, apa berarti dibikin baris baru aja di baris 15, baris 15. Betul. Di bawah yang append ya. Sort ya. Jadi setelah ditambahin baru Oh, diurutin. Nah, di situ yes. Oke, listnya ya berarti ya. My students dot sort. Bukan yang input, tapi my oh, students. Hmm, eh, ya coba checklist. Nah, kayak gitu ya. Ada pertanyaan dulu? enggak, Belum ada? Kalau belum enggak ada, ada. aku share screen lagi ya. Ya, Ntar kalau coba share screen dulu. Jadi hari ini kamu udah belajar mengenai list. Ya, kita udah belajar mengenai list. List itu intinya dia struktur data. Kamu nanti bisa menyimpan macam-macam data di dalamnya sekaligus dalam satu variabel. Ya, ada ya, banyak yang bisa kita lakuin sama list. Ntar kita ya, akan by practice ya untuk bisa pakai semua fungsi yang ada di list. ya. Nah, jadi ada pertanyaan dulu sebelum ditutup? Hmm, enggak. Belum ada ya? Oke, Ya, Jo. Kalau gitu kelas di malam hari ini kita cukupkan. Bye-bye. Selamat ya, malam, Jo. bye bye. Ya, makasih. Thank you ya.